Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Menteri Badan Usaha milik negara, Erick Thohir membentuk holding BUMN Pangan yang terdiri dari 9 perusahaan plat merah. Adapun holding BUMN tersebut akan dipimpin oleh PT Raja Wali Nusantara Indonesia Persero atau PT RNI begitu sebagai induk perusahaan, di mana 8 perusahaan plat merah lainnya adalah PT Berdikari Persero, kemudian Perum Perikanan Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai Perindo, kemudian ada PT Perikanan Nusantara Ellen atau Perinus, PT Pertani Persero, PT Sanghyang Seri Persero, PT Bandagara Reksa Persero atau ini yang lebih dikenal sebagai BGR Logistik begitu. Kemudian ada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero atau PPI. Dan terakhir Ellen ada PT Garam Persero begitu. Erick mengatakan nantinya masing-masing perusahaan yang tergabung dalam holding BUMN Pangan ini akan berfokus pada suatu kegiatan usaha tertentu. Misalnya untuk produksi beras, jagung, cabai merah, dan bawang merah ini akan difokuskan di PT Sanghyang Seri dan Pertani. Kemudian untuk produksi ayam dan sapi difokuskan di PT Berdikari. Produksi ikan nantinya difokuskan di Perindo dan Perinus. Produksi gula difokuskan di PT RNI dan produksi garam Ellen akan difokuskan di PT Garam. Nah selain itu untuk storage dan distribusi nantinya akan difokuskan di BGR Logistics. Dan untuk perdagangan atau trading ini nantinya akan difokuskan di PT PPI. Sementara itu Ellen, untuk penjualan ataupun retail, sales nantinya akan bekerja sama dengan peritel ataupun swasta lainnya, tepatnya oleh startup pangan begitu, yang sudah eksis pada saat ini seperti Grab, Sayurbox, Tanihub, dan sebagainya. Nah meskipun sudah dipeta-petakan Ellen, artinya memang perusahaan-perusahaan yang bergabung dalam holding BUMN ini sudah difokuskan begitu kepada suatu kegiatan usaha tertentu, namun Erick Thohir mengatakan pembagian ini nantinya bisa difokuskan lagi atau berubah begitu. Misalnya saja di bidang perikanan, nantinya bisa saja pemerintah ini akan menggabungkan 2 perusahaan yang berfokus di bidang perikanan, yakni Perindo dan juga Perinus. Namun memang untuk penggabungan 2 perusahaan ini Ellen masih ataupun tengah dibahas begitu oleh pihak pemerintah karena memang masih mempelajari apakah memang core bisnis dari kedua perusahaan ini bisa digabungkan atau memang harus tetap pada core masing-masing. Erick Thohir juga menegaskan kehadiran BUMN Pangan ini tak akan menyaingi pemain swasta yang memastikan begitu, di mana justru holding BUMN Pangan ini disebutkan akan menyediakan peluang untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Nah dengan holding BUMN Pangan ini, Ellen, maka klaster pangan yang tadinya banyak perusahaan sekarang dikonsolidasi menjadi satu perusahaan, namun tetap ditekankan pada core bisnisnya masing-masing sehingga nanti tidak ada begitu terjadi overlapping antara satu dengan yang lainnya, terutama yang berpotensi begitu saling menjatuhkan di masing-masing perusahaan plat merah. Dan untuk mendengar lebih lanjut terkait rencana pembentukan holding BUMN Pangan ini, maksud kami, berikut keterangan dari Menteri BUMN Erick Thohir. Membuat klaster BUMN pangan agar lebih efisien, ya terkontrol dan juga impactful. Untuk itu kita mengembangkan industri pangan nasional. Baik untuk pemenuhan pasar domestik, tetapi juga yang penting juga subsidi import. Ya, kita tidak anti import, tetapi ya kalau bisa kita tekanlah. Kan COVID-19 ini juga mengajarkan negara-negara yang sustain itu adalah negara yang punya market yang besar dan sumber daya alam. Tentu kita punya kekurangan, yaitu logistik, teknologi, dan lain-lain yang ini kenapa Presiden selalu tekankan investasi pemerintah tetap berjalan.